Baik, selamat pagi Pak. Di sini kami akan menjelaskan sebuah program tugas kami mengenai X02 Dorm Buddies. Tetapi sebelum kami menjelaskan tugas kami ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Elvis Kastria Pasaribu dengan NIM 12S25016 dan PIR Saya bernama Laura Kasih Mutiara Boru Simamora dengan NIM 12S25014. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan program kami ini. Tetapi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau shared dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Saat ini, Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, yaitu Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk apa keperluan penyederhanaan, solusi nantinya akan hanya menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa yang mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies. Bila dalam satu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna akan memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Baik, di sini kami mempunyai 4 tugas, Pak, yaitu tugas yang pertama, pada main flow didefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Lalu tugas yang kedua, kami disuruh untuk mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Lalu kami akan mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Lalu mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies dan melaporkan pengerjaan yang sesuai dengan kriteria. Baik Pak, pada soal ini kita membuat sebuah simulasi sederhana pada kehidupan berasrama. Fokusnya adalah dengan bagaimana kita mencatat nama-nama penghuni yang tinggal berasrama di satu kamar asrama. Setiap kamar asrama maksimal berisi 4 orang Pak pada soal ini. Namun bisa juga hanya berisi 2 atau 3 orang saja. Nah, untuk mengakomodasi kondisi itu, pengguna bisa menghentikan input nama dengan menggunakan tanda triple dash yang ini, Pak. Lalu, program akan menyediakan array untuk menampung nama-nama room buddies, menginisiasi array untuk memiliki nilai awal yang jelas, lalu mengisi array dengan nama-nama yang diinput user, dan menampilkan daftar room buddies yang tersimpan. Tapi Pak, walaupun program ini sederhana, program ini melatih pemahaman kami tentang penggunaan array, membuat fungsi, membuat alur program yang modular, dan bagaimana membaca input dan menghentikan input. Di sini Pak, kami akan menjelaskan program kami. Di sini kami mulai dari main. Di sini kami mendeclare string array body yang dikalikan dengan 4. Mengapa 4? Karena di soalnya mereka sekamar itu ada 4 orang. Lalu di sini kami mendeclare integer e, lalu di assign e sama dengan 0, dan ini di call body itu e. Lalu room buddies, lalu mengcall room buddies body e, lalu mengcall output body e. Dan kemudian Pak, program yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh peer saya. Oke. Baik Pak, jadi tadi di pertama soalnya itu adalah pada main flow definisikan array variables yang akan digunakan sepanjang eksekusi program. Nah, peer saya tadi Pak sudah menjelaskan di mana kami akan menggunakan function di mana body, room buddies, dan output yang menggunakan parameter budi dan i. Setelah itu Pak, yang pertama kami itu memakai yang function body. Nah, di sini kami menggunakan parameter string array body dan integer i. Lalu di sini Pak kami memakai looping for di mana i sama dengan 0 sampai 3
3. Kenapa sampai 3? Karena kan kalau 4 berarti dia dimulai dari 0. Nah, dia bakal mengelooping, Pak. Jadi isi satu kamar itu hanya ada 4 orang. Lalu setelah itu dia akan turun atau ngeflow di mana body I sama dengan tanda petik 2. Kenapa? Karena nanti kami akan memasukkan nama-namanya, Pak, agar bisa terbaca. Lalu setelah itu di sini kami membuat function yang kedua itu output, di mana parameternya string array body dan integer i. Nah, di sini kan kembangkan sebuah fungsi yang menganalisis menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Nah, di sini Pak, di sini pemrosesannya, di mana tadi kita memakai looping for, di mana i sama dengan 0 ke 3 to 3, lalu dia ngeflow ke bawah, di mana body sama dengan i body i sama dengan triple dash, karena dimana bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dash, dimana misalnya cuman ada 2 penghuni dan ada 3 penghuni, Pak. Nah, lalu apabila dia true maka i sama dengan 3 kan, Pak. Nah, lalu apabila dia false maka output yang keluar adalah body i. Nah, nanti langsung keluar, Pak. Seperti itu yang kami kerjakan di tentang output ini. Lalu kami masuk ke Rombadis. Nah, Rombadis ini di sini dia menginisialisasikan, Pak, bahwa di sini kami memakai parameter array body dan integer i, di mana i sama dengan t sampai 3. Nah, ini tadi karena isi maksimal kamarnya ada 4, Pak. Nah, lalu di sini kami input body i. Nah, setelah itu memakai branching, di mana input body i sama dengan triple dash. Apabila dia true maka i sama dengan 3. Kalau dia triple dash maka langsung berhenti programnya, Pak. Nah, di sini, Pak, yang dapat saya jelaskan, di sini kami sudah dapat mengembangkan sebuah fungsi yang menampilkan seluruh Rombadis. Lalu untuk mengisi Rombadis itu kan di sini, Pak, kami minta input body i. Nah, lalu setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan branching, Pak. Nah, lalu setelah ini kami akan mengeran, Pak. Oke, saya akan mencobanya, Pak. Nah, baik, di sini kita akan mencoba example 1, Pak. Baik, di sini kita akan menginput ucok, lalu wayan, Pak. Nah, lalu kita menggunakan triple dash untuk mengakhiri situ. Nah, jadi, Pak, di output yang pertama ini, Pak, dia hanya memiliki 2 penghuni kamar, maka karena tidak mencapai 4 maka kita menggunakan triple dash, Pak. Selanjutnya example yang kedua, Pak. Di sini kita menginput di sini kita akan mencoba menginput butet, lalu lilis, lalu kita memasukkan nana, Pak, dan Yuli. Nah, jadi di example kedua ini, Pak, apabila dia mencapai maksimal 4 orang maka dia outputnya langsung keluar tanpa kita menggunakan triple dash, Pak. Lalu nah, jadi, Pak, sesuai example dan example 1 dan example 2, program kami sudah mencapai di mana Rombadis yang kami buat, program Rombadis yang kami buat ini sudah benar, Pak. Di mana tadi kami juga sudah mencobanya kan, Pak, mengerannya dan outputnya yang keluar sama seperti yang diinginkan. Di mana apabila dia kurang dari 4 maka kita harus mengakhiri programnya dengan triple dash. Namun kalau dia pas 4, maksimalnya 4 satu kamar itu, Pak, maka output yang keluar langsung 4, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saraya, Pak. Baik, Pak, di sini kami sudah mengauto grinding tes proyek kami ini. Nah, di sini kami sudah mendapat centang hijau, Pak. Jadi, Pak, kami akan membuat kesimpulan dari program kami ini, yang dimana
Program Dorm Buddies ini melatih kita untuk membuat solusi sederhana menggunakan array dan fungsi. Meskipun terlihat kecil, konsep-konsep di dalamnya adalah fondasi dari program besar di dunia nyata. Dengan memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi kecil, program menjadi lebih mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan. Melalui pengerjaan secara pair ini, Pak, kerjasama dan komunikasi juga menjadi bagian penting yang mendukung keberhasilan proyek ini. Baik Pak, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Jika kami memiliki kesalahan kata atau penjelasan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.